Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu setiap Rabu sore, hari ini tanggal 29 Juni tahun 2022. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Injil Yohanes. Sekarang sudah sampai kepada chapter 40 dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 14. Nanti kita lihat sampai di mana habisnya. Mungkin sekarang kita baca dari 14 sampai 24 dulu. Kalau waktunya lebih nanti kita lanjutkan. Coba tolong bacakan Yohanes 7 ayat 14 sampai 24. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar-benar tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Maka kamu berusaha membunuh aku." Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Terima kasih. Waktu pesta itu sedang berlangsung. Di dalam bahasa aslinya, Idi detis eortis mesusis. Ketika pada pertengahan pesta, bukan pesta sedang berlangsung. Pestanya ada 1 minggu ya, mungkin hari ketiga Yesus baru datang. Jadi ketika pertengahan pesta, Yesus datang. Mengapa? Ini pesta pondok daun kan? Yang sudah kita lihat dalam pasal sebelumnya. Mengapa Yesus datang pada pertengahan pesta? Dia tidak datang pada awal pesta. Mungkin untuk menghindari keinginan orang Yahudi memaksa dia setelah mereka mengetahui siapa dia, karena mereka banyak dari mereka yang percaya dia itu Mesias, memaksa dia untuk menjadi raja, menjadi Mesias menurut keinginan mereka. Karena itu pernah terjadi di mana orang Yahudi mau memaksa dia menjadi raja menurut keinginan mereka, yaitu raja duniawi yang akan menjadi keturunan Daud, akan mengalahkan bangsa Romawi. Sebagaimana yang kita baca dalam Yohanes 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya. Jadi orang-orang Yahudi mempunyai ide bahwa Mesias itu adalah seorang raja keturunan Daud, ya raja manusia biasa, seorang jenderal, panglima perang, yang akan memimpin mereka untuk melakukan pemberontakan terhadap orang Romawi dan juga bahkan mengalahkan bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa Yahudi mempunyai kuasa atas bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu kemungkinan mengapa dia datang pada pertengahan pesta itu supaya bukan pada awalnya, sehingga orang sedang rame-ramenya memulai pesta, nanti salah mengerti tujuan dan misi daripada Yesus. Selanjutnya dikatakan, pada pertengahan pesta itu Yesus masuk ke bait Allah, lalu mengajar ke situ.
rabi itu dan dia mengajar. Jadi Yesus menggunakan cara tradisional dari seorang rabi yang mengajar kepada umat di dalam bait Allah, ya. Ini yang kita baca di sini. Kita baca selanjutnya di dalam ayat yang ke-15. Maka heranlah orang-orang Yahudi. Heran apa? Heran pada pengajarannya. Mengapa? Dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Artinya, kalau para rabi itu kan belajar Talmud, belajar ini dan sekolah formal. Yesus tidak melakukan itu, tidak sekolah formal, sekolah jadi rabi, sekolah jadi ahli Taurat, ke sekolah teologi Yahudi dan kayak sekarang namanya yeshiva. Dia tidak pergi ke situ. Tapi dia mempunyai pengajaran yang begitu dalam, pengajaran yang begitu yang begitu rinci kelihatannya dan penuh kuasa, sehingga membuat orang-orang jadi heran, nih orang ini dapat dari mana pengetahuan ini? Dan itu yang membuat orang-orang Yahudi menjadi heran, ya. Maka dikatakan eftaf mazon oleh karena itu heranlah Yudei orang-orang Yahudi legontes, katanya pos utos gramata iden mimematitikos. Bagaimana orang ini yang tidak pernah pengetahuan itu, padahal dia tidak pernah belajar. Lalu jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi kalau gitu Yesus merujuk pada sumber. Sumber dari mana dia berasal. Ajarannya bukan dari dirinya sendiri sebagai manusia biasa seperti yang mereka lihat. Karena Yesus memang bukan manusia biasa, dia datang dari Bapa. Coba kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga. Aku telah turun dari sorga. Terus? Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi apapun yang diajarkan Yesus, apapun yang dikatakan Yesus, apapun yang diberitakan oleh Yesus, sumbernya adalah berasal dari mana? Dia datang dari Bapa. Berarti kalau gitu, apa yang diajarkan itu sumbernya adalah dari Bapa itu sendiri. Bapa yang di dalamnya dia tadinya berada sebagai turunan, sekarang turun ke bumi dan mengajarkan apa yang ada di dalam kehendak Bapa. Karena kehendak Bapa dan kehendak Kristus adalah satu. Karena Allah dan firman-Nya kehendaknya hanya satu. Dengan demikian, ajaran Yesus bukanlah ajaran manusia biasa, bukan filsafat, bukan tafsiran, bukan pendapat perorangan, tetapi adalah firman Allah itu sendiri yang dinyatakan melalui Dia. Oleh karena itu, orang-orang jadi heran, kok lain sekali dengan ajaran para rabi. Lain sekali dengan ajaran para guru-guru mereka. Ya, mengapa? Sebab kalau para rabi, para guru-guru agama itu, mereka belajar dari Talmud. Talmud itu apa, saudara? Talmud itu tafsiran dari tafsiran, dari tafsiran, dari tafsiran, dari tafsiran, dari tafsiran para rabi atas perjanjian lama yang dikumpulkan jadi satu, jadi kitab tebal. Itu ada dua Talmud, Talmud Palestina dan Talmud Babylon. Nah, itu yang menjadi sumber daripada agama Yahudi yang sekarang. Yang oleh orang Yahudi, oleh keyakinan agama Yahudi sekarang dikatakan itu juga merupakan firman Allah. Firman Allah yang disampaikan secara lisan pada waktu di Gunung Sinai, katanya. Di samping yang lisan, yang kemarin saya sebutkan, Torah, Sepiktaf, Torah yang tertulis, Torah, Sepi Alpeh, Torah yang merupakan lisan, Torah lisan, kata mereka. Tapi kita tahu sejarahnya sih bukan dari Gunung Sinai, itu adalah dimulainya dari zaman Ezra. Ketika Ezra membawa orang Israel masuk ke dalam bait Allah, masuk ke tanah Israel dan membangun bait Allah, lalu mulai diadakan ibadah di luar bait Allah itu. Coba kita baca dalam Nehemia. Di dalam kitab Nehemia pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-3.
sampai dengan ayat yang kelima. Lalu pada hari pertama, bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar. Jadi mereka mengadakan perkumpulan pada waktu itu ya. Terus? Mendengar dan mengerti. Di mana tempatnya? Ayat 2. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang. Nah, berarti bukan di dalam bait Allah, di luar bait Allah. Di depan pintu gerbang air, orang pada kumpul, terus Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan pintu. ya, pembacaan kitab dari beberapa bagian itu akhirnya dalam gereja dilanjutkan dalam bentuk leksionaris, daftar bacaan tiap minggu. Itu asalnya dari ini. Orang Yahudi juga punya leksionaris, dilanjutkan di dalam ibadah gereja. Kita punya leksionaris kan, punya pembacaan Injil tiap minggu ini, pembacaan epistel, itu asalnya dari tradisi ini. Tradisi yang dimulai dari zamannya Ezra. Terus? Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari. Berarti dari pagi jam 8 sampai jam 12 kira-kira, seperti ibadah yang kita lakukan sekarang dalam gereja. Jadi ibadah Kristen itu berasal dari ibadah. Inilah cikal bakal dari sinagoga Yahudi. Ibadah di luar bait Allah. Jadi kalau dalam Islam bandingannya ada Mekah, ada Masjidil Haram di Mekah, lalu ada masjid-masjid di seluruh dunia. Demikian orang Yahudi. Ada bait Allah di Yerusalem, ada sinagoga-sinagoga di tempat-tempat yang lain. Jelas ya? Pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Bagaimana untuk mengerti? Karena waktu itu kitab suci, kalau kitab suci bahasa aslinya kan bahasa Ibrani. Pada zaman ini orang Israel sudah tidak lagi bisa berbahasa Ibrani. Karena mereka sudah 70 tahun di bawah pembuangan di Babel. Jadi yang digunakan adalah bahasa Aramia, Aramaik atau bahasa Aramia atau bahasa Syriac. Mereka sudah tidak bisa bahasa Ibrani. Nah, jadi waktu Ezra membaca itu, dibaca supaya mereka mengerti dengan jalan diterjemahkan ke dalam bahasa Aramia. Dan itulah terjemahan bahasa Ibrani, Alkitab bahasa Ibrani ke dalam bahasa Aramaik atau bahasa Aramai itu adalah menjadi targum. Kitab targum itu sama dengan bahasa Arab terjemah. Diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Aramaik. Ya, ada targum, macam-macam targum ya. Nah, ini mulainya dari sini ya. Ayat yang dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu, ya mereka mengerti karena diterjemahkan. Ayat 5. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa. Nah, inilah untuk pertama kalinya disebutkan mimbar kayu dalam rumah ibadah. Mulainya dari Ezra. Dan itu akhirnya dilanjutkan dalam sinagoga Yahudi, dan akhirnya diikuti di dalam gereja Kristen, gereja Ortodoks ada mimbar, dan akhirnya juga berpengaruh kepada mimbarnya agama Islam. Ini berasal dari zamannya Ezra ini untuk pertama kali ya. Terus di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Terus Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Mengapa berdiri lebih tinggi? Ya karena di atas mimbar. Ya kan? Berdiri lebih tinggi dari umat di sekitarnya. Terus pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Ya, ini masih tetap kita lakukan di gereja Ortodoks. Pada waktu Injil dibaca, imat yang tadinya duduk lalu berdiri. Ini berasal dari tradisi ini, dari zamannya Ezra ini. Terus lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Bukan amin, amin. 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 Seperti yang kita lakukan di gereja. Ya. Terus? Sambil mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan.
Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai Jadi ke tanah. bersujud itu memang dari Alkitab. Jadi kalau orang ortodoks sembah bersujud itu bukan niru agama yang lain, itu memang dari kitab sucinya sendiri. Dari seluruh kitab suci, bahkan Abraham pun bersujud. Ternyata dalam kitab suci kita baca itu. Abraham, Musa, dan beberapa nabi yang lain, ya, semua bersujud. Ya, dan itu tetap kita pertahankan di dalam gereja ortodoks, apa yang dilakukan dikatakan Alkitab ini. Terus ayat 9. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga Nah, keterangan-keterangan inilah dalam bahasa Aramaik tadi. Khotbahnya, ada khotbah. Bacaan Alkitab lalu ada khotbah. Itu dalam bahasa Aramaik, dan akhirnya timbulnya nanti terjemahan kitab suci Ibrani ke dalam bahasa Aramaik yang disebut Targum. Ya, terus lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat. Nah, dari tradisi yang tercipta sejak zaman Ezra ini, maka rabi-rabi berikutnya, ahli-ahli Alkitab, ahli-ahli Taurat berikutnya melakukan pentafsiran atas Taurat. Rabi ini nanti mentafsirkan oleh rabi berikutnya, ditafsirkan, sehingga akhirnya kitab Talmud itu berisi macam-macam tafsiran dari macam-macam rabi dengan isi macam-macam, termasuk magic juga, ada magic di situ dalam Talmud itu. Ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh para rabi. Sementara Yesus tidak mengutip Talmud sedikit pun. Yesus berbeda ngajarnya dibanding dengan pengajaran para rabi. Dia menunjukkan dia punya otoritas sendiri, sehingga orang-orang Yahudi yang mendengar menjadi heran tadi. Ngerti ya? Mengapa heran? Maka dia mengatakan, ayat yang ke-16 dari Yohanes 7 ini, jawab Yesus pada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri." Bukan pendapatnya sendiri, bukan hanya sekedar tafsiran, bukan mengutip rabi-rabi sebelumnya, enggak. Tetapi dari dia yang telah mengutus aku, artinya dari sumber langsung dari mana dia berasal. Sumber langsung dari firman Allah itu sendiri. Ya. Ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata. Berarti ajarannya bisa dites. Akan membuahkan sesuatu yang supernatural di dalam diri orang yang menjalankan ajaran Yesus ini. Dan sering saya katakan, barang siapa mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh dan menjalankan, dijamin dia akan jadi orang suci. Maka munculnya orang-orang suci adalah mereka yang betul-betul menghidupi Alkitab ini. Karena ada kuasa di dalam apa yang diajarkan Yesus itu, karena itu sumbernya dari Allah sendiri, sumbernya dari dia yang mengutus Yesus, dari sumber dari mana Yesus berasal, yang berasal dari surga ini. Maka ini bisa dites, bisa dialami oleh mereka-mereka yang belum betul-betul mentaati, menghayati, menghidupi daripada ajaran Yesus ini. Ya, maka dikatakan ayat 17, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaran ini berasal dari Allah. Karena ada kuasa supernatural yang akan muncul dari dalamnya. Entah aku berkata-kata dariku sendiri, ya, dari diriku sendiri. Nah kalau dari dirinya sendiri, seandainya hanya sekedar manusia biasa saja, atau seperti ajaran para rabi, buktinya apa? Ayat 18. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Ya. Nah, kalau dia mengajarkan pendapatnya dia, ya dia mencari hormat dong.
ingin dipuji lah, ingin mendapat pengikut lah, semuanya keluar dari egonya sendiri kalau itu ajaran manusia. Nah, dan itu tidak ada kuasa. Penyesatan mungkin, tapi kuasa tidak. Mempengaruhi orang untuk jadi sesat malah mungkin. Nah, di sini ajaran Yesus sudah seperti itu. Maka dia mengatakan, barang siapa berkata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Sehingga kalau ajarannya diserang, dia marah. Kalau ajarannya dibantah, dia membela diri. Tidak demikian dengan Yesus. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, nah ini. Yesus datang mencari hormat bagi dia dari Bapa yang menyatakan dia dalam dunia ini, yang mengutus dia. Sehingga tidak ada keperluan untuk kepentingannya sendiri, tidak ada. Semuanya hendak kemuliaan Bapa, sehingga dia diserang, dia harus menderita. Ya tidak jadi masalah, bukan aku yang kuhormati, aku yang aku tinggikan kok. Kalau ajaranku diserang ya silakan saja, bukan aku yang kutinggikan kok. Bukan untuk kepentinganku semuanya ini, hanya hormat kemuliaan Bapa saja. Maka dikatakan, barang siapa mencari hormat bagi dirinya, diri yang mengutusnya, ia benar. Kenapa benar? Ya karena tidak ada keinginan pribadi untuk meninggikan diri, tidak ada keinginan pribadi untuk membela diri. Tidak ada keinginan pribadi untuk membenarkan diri, tidak ada itu. Semuanya dengan tulus dilakukan asal Bapa dimuliakan melalui ajarannya itu. Maka ia benar dan tidak ada kebenaran dalam padanya. Itulah. Karena dilakukan secara tulus, jadi ajaran Yesus itu tidak ada keinginan-keinginan pribadi, tidak ada motivasi pribadi, tidak ada tujuan untuk menjunjung diri. Semuanya dilakukan bagi kemuliaan Allah. Sehingga ajaran itu murni, ajaran itu tulus, dan ajarannya itu benar. Ya. Ayat 19. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat padamu? Oke, kamu punya hukum Taurat. Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Ya banyak pelanggaran kan. Sekarang benci pada Yesus, menyangkal ajaran Yesus, bahkan mau membunuh Yesus. Apa itu ajaran Musa? Maka dikatakan, mengapa kamu berusaha membunuh aku? Ya kenapa? Karena mereka hidup dalam kegelapan. Ajaran Yesus memporak-porandakan semua kegelapan dalam hati mereka. Ajaran Yesus membongkar bangkir apa yang dalam hati mereka. Mereka marah, mereka tidak senang, dan mereka benci, sehingga mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Tapi dasar orang dalam kegelapan, diingatkan itu bukan malah bertobat, malah menuduh balik yang memberitahu itu. Apa katanya? Ayat 20. Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan. Nah itu malah dibilang kerasukan setan. Mereka bukan betul-betul mencari kebenaran, enggak. Hanya mencari pembenaran. Banyak orang seperti itu. Beberapa dari video saya yang telah saya jawab itu, orang mengatakan bahwa Yesus itu gila. Ingat itu kan? Nah, saya katakan, tidak mungkin Yesus gila. Orang gila tidak bisa membangunkan orang, menghidupkan kembali orang mati, menyembuhkan orang sakit. Tidak ada itu. Itu tuduhan orang terhadap Yesus. Lah ini juga. Orang tidak rela dibelajeti dosa mereka untuk mau bertobat. Malah yang memberitahu firman Allah yang menjadi manusia itu sendiri dibilang kamu kerasukan setan. Apa enggak keliru? Apa bukan kamu yang pikiranmu dirasuk oleh setan? Digelapkan oleh setan. Sebab barang siapa yang tidak percaya pada Yesus dikatakan pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Coba kita baca 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman. Gitu, orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman itu iblis. Jadi kalau begitu orang yang menolak Yesus itu justru yang kerasukan setan. Kalau ini malah Yesus yang dibilang kerasukan setan. Terbalik ini. Ya. Ayat 21.
Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Hanya satu perbuatan yang telah aku lakukan dan kamu semua heran. Coba saya lihat referensi lain, apa yang dimaksud dengan perbuatan yang satu ini. Ayat 21. Mungkin dalam konteksnya di pasal 5, ya. Perbuatan yang satu adalah menyembuhkan orang yang tadinya lumpuh itu. Itu yang mereka lihat. Hanya satu perbuatan yang aku lakukan, yang kamu lihat sudah, itu pun kamu sudah heran gitu loh. Ya. Hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran, baru itu gitu loh maksudnya. Kok kamu tidak bisa melihat siapa saya? Saya telah menyembuhkan orang yang sakit lumpuh di dalam Yohanes 1:5 ayat 1 sampai 5 itu di Bait Allah itu kan, mereka lihat. Mereka sudah heran. Loh, nanti yang lain gimana? Kalau perbuatan-perbuatan Yesus yang lain, mujizatnya lebih dari 30 yang tercatat di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab-kitab Injil. Apa nggak lebih heran lagi? Loh, kamu yang itu saja heran. Kenapa kamu tidak bisa melihat bahwa ajaranku ini bukan dari diriku? Itu maksudnya gitu. Mengapa kamu malah nuduh aku kerasukan setan gitu loh? Berpikirlah secara rasional. Nah, banyak orang kalau sudah begini, kalau sudah dibutakan oleh ajaran, mereka tidak berpikir secara rasional lagi. Sibuk ingin membela diri, sibuk ingin mencari pembenaran, sibuk menyalahkan kebenaran yang menelanjangi mereka. Makanya mereka menuduh Yesus, ya, kamu kerasukan setan. Ayat 22. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada sekarang ditunjukkan bagaimana mereka itu sebenarnya juga tidak menjalankan Taurat. Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Itu tertulis dalam Imamat 15 ayat 1. Pasal 12 coba. Ayat yang kedua. 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Musa memerintahkan. Tapi ini sebenarnya bukan perintahnya ada kepada Musa. Ini sudah diberitakan kepada Abraham. Di dalam Kejadian 17. Sebelum Musa mendapat perintah ini, lebih dahulu Abraham ratusan tahun sebelumnya telah diperintahkan oleh Allah. Coba kita baca ayat pasal 17, ayatnya yang ke-10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Inilah perjanjianku yang harus kau pegang. Perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam kedagingmu lah perjanjianku itu menjadi. Jadi sunat itu adalah lambang perjanjian Allah dengan Israel. Oleh karena itu, ketika perjanjian itu menjadi perjanjian yang baru, sunatnya menjadi baru, disebut sunat Kristus. Dan perjanjian baru itu adalah perjanjian di dalam Kristus. Sehingga sunatnya adalah sunat dalam penyatuan. Kalau dalam sunat perjanjian lama ini, daging khatan yang dipotong. Tapi dalam sunat perjanjian baru, seluruh manusia lama yang dipotong. Kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 11 dan 12. Dalam Dia kamu telah disunat. Dalam Dia, dalam Kristus kamu telah disunat. Terus? Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Ya, bukan sunat menurut hukum Taurat ini. Tetapi dengan sunat Kristus. Nah, tetapi dengan sunat Kristus. Lah, sunat Kristus itu apa? Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah, terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa, bukan terdiri dari penanggalan kulup atau kain khatan, kulit khatan, enggak. Tapi manusia yang berdosa, apa itu?
Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, Nah, dalam dia kamu dibuburkan dalam baptisan. dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan. Berarti kalau gitu sunat Kristen itulah baptisan itu. Jadi, menurut kacamata perjanjian baru, Anda boleh disunat 100 kali. Tapi kalau belum dibaptis, Anda tetap belum sunat. Baptisan itu penggenapan dari sunat. Karena kita menjadi turunan Abraham melalui iman pada Kristus. Bukan melalui keturunan secara fisik. Lah mengapa tanda orang Israel itu dengan di alat kemaluan? Karena itu alat di mana bangsa itu akan muncul sebagai keturunan Abraham. Maka itu diberi tanda. Jelas. Nah alat kita menjadi anaknya Abraham secara rohani itu bukan melalui alat kelamin, tetapi melalui baptisan menyatu dengan Kristus. Maka kita menjadi anak-anak Allah. Kita baca di dalam Galatia pasal 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu, Melalui apa? Melalui baptisan ayat 27. karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Telah mengenal Kristus. Terus ayat 28, 29. Maka kamu juga adalah anak keturunan Abraham dan berhak menerima janji. Iya. Akibat kita menyatu dengan Kristus dalam baptisan, itulah sunat kita. Kita akhirnya menjadi anaknya Abraham seperti Israel. Kalau Israel anak fisik yang keluarnya melalui alat kelaminnya, tapi kalau kita anak rohani keluarnya melalui penyatuan dengan Kristus dalam baptisan. Jelas? Nah, itulah sebabnya mengapa orang Kristen tidak diharuskan sunat. Kalau dikatakan sunat orang Kristen harus sunat supaya masuk surga, ya itu keliru, karena kita sunat itu adalah tanda perjanjian dengan Abraham sebagai keturunan fisik. Kita bukan keturunan fisik Abraham. Coba kita baca di dalam, makanya pada gereja mula-mula terjadi perdebatan ini masalah sunat ini. Kita baca di dalam Kisah Rasul 15 ayat 1 dan 2. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia. Maksudnya dari Yerusalem. Yudea itu provinsi di mana kota Yerusalem berada, berarti orang Yahudi ini. Ke Antioquia itu di Syria. Terus? Dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Mereka keliru. Mereka tidak bisa memahami bahwa orang-orang Antioquia itu bukan orang Yahudi yang merupakan keturunan fisik Abraham, yang memerlukan tanda perjanjian di dalam daging mereka, yaitu dalam kulit khatan mereka. Mereka adalah orang-orang non-Yahudi yang menjadi anak Abraham secara rohani melalui penyatuan dengan Kristus, dan itu terjadi dengan baptisan. Bukan dengan sunat itu. Nah, kalau Yesus disunat atau bayi, ya tentunya dia kan masih bayi. Yang nyunat kan bukan Yesus. Yang nyunat siapa? Ibunya dong. Anak bayi belum bisa memerintah, menyangkal atau memerintah, ya dia ngikuti apa ibunya, Maria yang menyunatkan dia. Dan tidak ada ajaran Yesus mengatakan kamu harus sunat. Tidak ada. Jelas itu ya. Tapi kalau begitu, apakah orang Kristen boleh sunat? Boleh kalau alasannya kesehatan, alasan budaya. Kalau alasan keselamatan, tidak. Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 dan 2. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Melayani orang Yahudi. Orang Yahudi tidak senang pada orang bersunat atau orang yang tidak bersunat, maka Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Jadi kalau ada tuh untuk tujuan budaya, untuk tujuan misi, untuk tujuan kesehatan, ya tidak jadi masalah disunat. Tapi kalau tujuan keselamatan, tujuan untuk diterima oleh Allah, maka sunat dan tidak sunat itu tidak menjadi perhitungan lagi. Kita baca Galatia pasal 6. Ayatnya yang ke-15 kalau saya tidak salah. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Terus? Tetapi menjadi ciptaan baru itu. Menjadi ciptaan baru dengan pemotongan manusia lama tadi. Penguburan manusia lama tadi. Jelas ya? Nah, oleh karena itu kembali kepada apa kata Yesus kepada orang Yahudi ini dalam pasal 7 ayat berapa ini? 22. 22.
Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, jelas kan? Tetapi dari nenek moyang kita. Musa menetapkan kamu bersunat di dalam Imamat pasal yang ke-12 tadi. Tapi itu sebenarnya tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dari Abraham. Kita lihat itu diberitakan tahun lebih dulu di dalam kitab Kejadian pasal 17. Dan kamu menyunat pada hari Sabat. Maksudnya apa? Karena ketetapan Taurat tidak boleh dilanggar. Kalau anak umur 8 hari harus disunat. Biarpun kalau 8 harinya itu pas hari Sabat. Ngerti? Maka anak itu disunat. Padahal menyunat itu menggunakan pisau itu kerja kan, menurut hukum Taurat kan tidak boleh bekerja. Maka Yesus mengatakan di sini. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa. Melanggar yang mana? Sudah 8 hari kok nggak disunat, itu kan melanggar. Ya. Mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Kamu munafik. Kalau untuk kepentingan sendiri kamu izinkan, kamu melakukan melanggar hukum Taurat. Aku sekarang datang untuk menyelamatkan orang. Aku sembuhkan. Kok kamu malah marah gitu maksudnya? Aku berbuat mujizat pada hari Sabat kok malah marah. Kamu sendiri banyak melanggar. Nah, terus kita lanjutkan. Ayat yang ke-24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Oke. Jangan menghakimi dengan milih-milih. Mentang-mentang temannya dibela, biarpun dia tidak salah, atau dijatuhkan ke dalam penjara karena bukan temannya, karena tidak disenangi, atau pilih-pilih kasih gitu loh. Orang yang disenangi dibela, yang tidak disenangi dicelakakan. Maka Yesus mengajar kita untuk berbuat seadil-adilnya dalam ini berlaku juga untuk secara rohani maupun secara hukum dalam kehidupan negara, kehidupan masyarakat. Keadilan itu sangat penting sekali. Dan kitab suci mengajarkan jangan sampai kita kena suap karena pengadilan, sebab suap itu membutakan mata orang benar, kata Alkitab. Coba kita baca dalam Ulangan. Keluaran 23 ya. Keluaran 23 ayat 8. 28 ya, oke. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Jadi Kristus mengajar kita berbuat seadil-adilnya. Nah, sekarang banyak tidak keadilan ya karena banyaknya suap. Korupsi, suap, ini yang membuat kekacauan negara kita ini. Masalah yang paling besar dalam negara kita adalah suap dan korupsi dan ketidakadilan. Ini masalah paling besar dari negara kita. Ajaran Yesus itu kiranya menjadi acuan bagi para pejabat Kristen. Tolong berbuatlah yang adil, jangan menerima suap. Berani tampil beda. Negara kita membutuhkan itu, membutuhkan orang jujur, membutuhkan orang adil, membutuhkan orang yang tidak matanya dibutakan oleh suap. Tuhan berkati. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.